Lord, have your way. Show me the world that was meant for me. Oh my Lord, show me your way. Push out the evil surrounding me. Oh, holy, you have all the answers to all our questions. You provide us all we need. Oh, holy, please show me compassion. You hold all the options. I have chosen to believe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. Sea, sun and the moon were all made from you. The wind blows by you. You created everything. Your blessings are my strength. They give me guidance and lead me back to you, to honor you. Holy, you have all the answers to all our questions. You provide us all we need. Oh, holy, please show me compassion. You hold all the options. I have chosen to believe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. Holy, you have all the answers to all our questions. You provide us all we need. Oh, holy, please show me compassion. You hold all the options. I have chosen to believe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. Oh my Lord, you are the greatest, nobody can compare. You know my pain, my fears, you can make them disappear. You created the universe and everything in between. Only you can save us now, and that is why I sing. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. He's the one that is watching us, counting the good deeds that we bring. Make sure you're keeping the balance, make sure the good outweighs your sins. He created the universe and everything in between. Only you can save us now, and that is why I sing. Rabbana ya Rabbana, 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 Rabbana ya Rabb, Rabbana ya Rabb, ya
Have you ever found it hard to breathe? Or even lost the courage to carry on with the world at your feet? In the dark where the shadows creep, a shining light is all we seek. Even when the dark comes crashing through, need a lot to carry you. When your head is on the ground, you will be found. Allah's help is right here. He will never disappear. He will wipe away your tears. He will be there. He will be there. He will be there. Have you ever felt so lost that you don't care? 'Cause the world has broken you down to now you fear. You are scared alone and no one's here to share. But don't give up, 'cause your time is near. Even when the dark comes crashing through, need a lot to carry you. When your head is on the ground, you will be found. Allah's help is right here. He will never disappear. He will wipe away your tears. He will be there. When you walk, he'll run to you. Every step he'll stand for you. You'll never walk alone. Found a place where you belong. When you walk, he'll run to you. Every step he'll stand for you. You will never walk alone. Found a place where you belong. Even when the dark comes crashing through, need a lot to carry you. When your head is on the ground, you will be found. Allah's help is right here. He will never disappear. He will wipe away your tears. He will be there. 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 Even when the dark comes crashing through, need a lot to carry you. When your head is on the ground, you will be found. Allah's help is right here. He will never disappear. He will wipe away your tears. He will be there. He will be there. He will wipe away your tears. He will be there. They can talk about me, they can make fun. They say things to hurt me, they say that I'm dumb. The color of my skin or where I come from, and that I don't belong. They can talk and say what they want, as long as I've got a law in my heart. You made me who I am, and I should embrace the strength that you gave. I praise you where I stand, I call on your name, and you show me the way. They can laugh at my clothes, they can point and stare. They say that I'm stupid and no one will care. The way that I move and the things that I do, and say that I'm not like you. They can talk and say what they want,
long as I've got a law in my heart. You made me who I am, and I should embrace the strength that you gave. I praise you where I stand. I call on your name and you show me the way. I am fearless, I am here. Nobody can take that away. I stand tall for all to see. I am who I am. I am me. They can say what they want, but I am me. You made me who I am, and I should embrace the strength that you gave. I praise you where I stand. I call on your name and you show me the way. Made me who I am, and I should embrace the strength that you gave. Don't worry about the pain you hold inside. Don't worry about the tears you try to hide. Don't worry about the nights that feel so long. Don't worry about the weight he makes you strong. Don't worry about the fear that clouds your way. Don't worry about the load that comes today. Don't worry about the pain upon your chest. Don't worry about your path, Allah knows best. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say, Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say, Subhanallah, Subhanallah. Don't worry about the past, it can be healed. Don't worry about the wounds, they will be sealed. Don't worry about the doubts that cloud your mind. Don't worry about the peace you cannot find. Don't worry about the dreams that seem too far. Don't worry about the nights without a star. Don't worry about the steps you've yet to take. Don't worry about your heart, it will not break. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say, Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say, Subhanallah, Cek, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Allahumma
صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه سلام. You are the greatest man we look up to, and I stay faithful. I learn my lessons all through you, the final prophet. He led the way, so we stay true. I give my all and everything. Allahumma salli ala al-Mustafa حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا رسول الله حبيب الله عليه وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. He was respected, the most trustworthy of us all. Nanti kalau bikin sama Rasulullah langsung jadi habis. We can never match him, but we try our best and give our all. I give my all and everything. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Ya, mulai aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di kajian Adab Sulukil Murid berjudul The Art of Letting Go. Ini yang buat judul The Art guys. Sorry ya. Kalau awalnya huruf vokal bacanya di. Oke, The Art of Letting Go. Dikoreksi barusan sama Ustazah Dina. Oke, melepaskan ikatan hawa nafsu. Wah, Dikoreksi girang ya. ini bicara tentang hawa nafsu nih sulit banget ya kajian. Apalagi hawa nafsu itu kayak sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sulit banget. Bahkan di bulan Ramadan setan yang disalahin, padahal setannya udah nggak ada, tinggal hawa nafsunya. Setannya di kerangkeng teman-teman. Oke, langsung aja kita sapa pembicara kita pada malam hari ini. Alhamdulillah Ustazah sudah bersama kami. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu aku nggak tahu ini mic-nya udah nyala dari tadi. Luar binasa ya. Oke Ustazah. Malam ini kita membahas the art of Kayak Mr. Bean. the art of letting go, melepaskan ikatan hawa nafsu. Letting go. Go. Maaf ya teman-teman, wong Jawa. Cowok terus yang kayak alasan. Ya apa rek? Sudah mendarah daging soalnya. Oke. Gimana kabarnya Kak Salma? Alhamdulillah. Saya nih baik, nggak ketemu Kak Ustazah. Salma hampir 24 jam. Nah, kemana aja? Saya juga kangen sama Ustazah. Hampir Masya Allah. 24 jam. Ketemunya jam 1 malam.
pagi sudah hilang. Hilang. Ya Masya Allah. Walaupun kita ini satu pondok, tapi ya gitu ya, yang satu kemana dengan kesibukan masing-masing. Sehat-sehat ya, Kak Jihan, Alhamdulillah. Kak Salma. Antum Ya, juga semoga alhamdulillah. dijaga Jadi nggak kesehatannya. jadi libur ini ceritanya. Nggak jadi. Kayaknya Sorry. cuman podcastku doang yang dibilang libur ternyata nggak jadi. Iya. Oke, langsung aja nih Ustazah, kita membahas the art lo aja ditutup kan gak iso mbocok. Mbak jangan ditutup rek. The art of The art of letting letting go. go. Wis kamu bakat. Monggo Ustazah Dina. apanya yang di letting go? Nafsunya. Nafsunya. Ah, Masya Allah. Judulnya keren-keren ya, dari part 1 sampai part. Part 2. Loh ini bukan part 2, part Oh. berapa ini udah? Part 9 ya? 9, episode 9. 9. 9. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Kak Jihan, Kak Salma, kita masuk buku baru. Udah selesai yang kemarin, mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Pembahasan yang berat-berat Mm-mm. ya. Yang sekarang insya Allah yang ini sesuai dengan Gen Z, Gen milenial, Gen ini Alpha, Gen Beta mungkin. Ya, Ini yang ditunggu-tunggu. Gen ABCD. Alhamdulillah di 10 hari kedua Kak Salma, Mm-mm. Allah masih kasih kita sehat afiat. Allah memberikan taufik dan hidayah yang mahal harganya kepada Iya, kita, benar. sehingga kita masih dipilih oleh Allah duduk di sini dengerin podcast Mm-mm. ya. Yang siapa tahu dalam podcast ini ada sesuatu yang memang ditujukan buat kita. Wah. Ya. Ada sesuatu yang emang Allah giring kita dengerin ini karena di situ Allah mau ngasih sesuatu Mm. ya. Dan nantinya ada perubahan Iya. yang nyata, yang lebih baik untuk diri kita semua, Amin. insya Allah ya. Amin. Kita belajar itu Kak, tujuannya bukan untuk pinter. Iya. Ya, guru saya Ustazah Aisyah Farid selalu bilang kalau belajar cuman untuk pinter, nanti jadinya kamu sombong. Oh, ya. Oh, belajar saya pinter, saya tahu ini, tahu itu. Tidak. Mm-mm. Belajar itu tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Iya. Mau pinter nggak pinter itu urusan belakangan. Iya. Yang penting kitanya mau hijrah. Ya, bukan ilmu cuman disimpan doang. Mm-mm. Ya, kalau disimpan nggak ada manfaatnya. Benar. Tapi untuk kita pakai nih, Allah udah kasih ilmu hari ini bertambah, berarti kita mau berubah nih. Mhm. Yang tadinya belum baik jadi baik, yang tadinya udah baik jadi lebih baik lagi. Ya. Nggak puas cuman dengan mujahadah yang segini-gini aja. Mhm. Ya. Sebagaimana Ustazah Maha bilang ya kemarin malam kalau nggak salah ya, kita udah taraweh komplit, udah ngerasa Masya Allah. Udah ngerasa puas sama Allah. Udah begitu doang berarti Allah ngasih saya. Kamu cuman mujahadahnya segitu. Iya. Padahal masih bisa lebih dan lebih lagi. Benar banget. Insya Allah pulang dari sini jadi wali semuanya. Amin. Amin. Salawat dan salam senantiasa kepada junjungan kita, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, telinganya dibuat dengerin hal-hal yang manfaat. Nabi jadi senang dengan kita. Nabi Amin. jadi bangga. Kalau ditanya kamu Ramadan ngapain aja? Duduk dengerin podcastnya Darum. Wah, Masya Allah. Ya, khair insya Allah. Saya di sini bukan bersifat menggurui, tidak sama sekali. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Guru kita nih sebenarnya sekarang nih Imamul Haddad. Ya. Imamul Haddad. Kita kan lagi baca kitabnya, lagi menelaah, ya. Adapun saya dan kalian ini yang saya cuman nyampein, kalian dengerin. Ya udah, gurunya Imamul Haddad. Jadi kalau mau belajar alangkah baiknya teman-teman juga baca niatnya Imam Haddad. Ya, udah dibaca belum tadi? Kita baca bareng ya. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'an wajhillahi wa mardatih wa qurbih wa thawabih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk ke dalam bab anwa'un nafsi. Apa tadi letting go? Letting go. Subjudulnya apa bawahnya? Melepaskan ikatan hawa nafsu. Ya, Masya Allah. The art of letting go. Anwa'un nafsi, macam-macam hawa nafsu. Kita udah belajar kemarin step by step cara menuju Allah bagi seorang santri. Ya, murid kalau bingung-bingung ngapain, buka aja adab sulukil murid. Kamu tahu mesti ngapain. Di bagian ini kita udah dapat hidayah, udah taubat, udah memperbaiki sholat, udah apa lagi kemarin kita bahas macam-macam. Macam banyak. Hidayah udah, taubat udah, menjaga jawarih, menjaga hati, sholat. Nah, sekarang mulai belajar mengenal nafsu masing-masing. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu wa aqwa arkanil wusuli ilallah mukhalafatun nafsi wa arfa'u darajati indallah mukhalafatun nafsi. Berkata Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran yang suka baca wirid Sakron, ya. Beliau mengatakan bahwa paling kuatnya pondasi untuk sampai kepada Allah adalah dengan cara melawan hawa nafsu. Agwa arkanil wusul ilallah. Rukun-rukun supaya kita bisa nyampe ke Allah, ya. Paling kuatnya adalah dengan cara melawan hawa nafsu. Itu yang pertama, ya. Kuatnya pondasi untuk sampai kepada Allah yaitu untuk apa? Selalu menahan atau melawan hawa nafsu. Saya nih kadang-kadang masih suka ngikutin nafsu saya, pengen ini diturutin terus, ya. Caranya gimana biar bisa ngelawan? Ya nggak ada cara lain selain yang kamu sebut tadi, melawan. Ya, versus. Ya nggak bisa bertemu di satu titik. Mau kamu nanya ustadzah dari Maroko sekalipun, dari Tunisia, dari Libya, cara ngelawan hawa nafsu gimana sih? Ya lawan. Cara ngelawannya ya dilawan, diperangi. Ya kan? Dikatakan paling kuatnya pondasi untuk sampai kepada Allah adalah dengan cara selalu melawan hawa nafsu. Ya. Ada seorang ustadzah di Darum dulu, ya. Beliau lagi latihan ngelawan hawa nafsu. Nah, beliau ini dulu, ya, pengen martabak ceritanya. Nah, beli martabak lah. GoFood, saat itu belum ada Shopee Food kayaknya. Iya. Beli GoFood, ya beli, dia kasih ke murid-muridnya, dia pandangi doang martabaknya. Loh ustadzah kan yang pengen. Ayo ustadzah dimakan. Enggak, aneh lagi latihan katanya. Lagi tadrib, lagi exercise, ya. Latihan ngelawan hawa nafsu, biar kalian aja yang makan, kalian yang kenyang, kalian yang nikmatin. Aneh udah seneng gitu. Yang penting saya mau latihan nginjek hawa nafsu. Ini loh kamu yang pengen martabak tuh nggak ada artinya. Aneh kasih orang kayak gitu. Ya, suatu saat nafsunya pengen makan mie, dia makan nasi. Nafsunya pengen makan nasi, dia makan mie. Pokoknya dia lawan terus. Itu baru makanan, belum yang lain-lain. Ya, ntar kalau pengen beli sepatu ini malah beli sandal. Pokoknya dia cari versusnya, ya, untuk melatih. Dan ini subhanallah Kak Salma, orang kafir sekalipun, ya, kalau dia mujahadah melawan hawa nafsu, ya, dia tiba-tiba bisa jadi orang yang kalau bahasa kita di Muslim itu derajatnya naik. Tiba-tiba jadi kasyaf, tiba-tiba jadi bisa hilang, bisa ini, ya karena itu selalu ngelawan hawa nafsu. Masya Ya, Allah. selalu ngelawan, ya nanti hasilnya itu. Ya. Makanya itu dibilang paling kuatnya pondasi untuk sampai kepada Allah adalah selalu melawan hawa nafsu. Jangan mau jadi budak hawa nafsu. Ya, dituruti terus, males, iya, nggak mau ini, iya, ini setan terus yang disalahin. Ya. Setan, pokoknya di atas muka bumi ini yang selalu disalahin setan sama teknis. Oh maaf ada kesalahan teknis.
Padahal teknis itu nggak salah loh. Bener. Iya. Dan bahwasanya paling tingginya derajat di sisi Allah yaitu melawan hawa nafsu. Ya. Paling tingginya derajat di sisi Allah itu melawan hawa nafsu. Ya. Sampai orang heran, lah kamu Yahudi, kamu Nasrani, kok bisa kayak begini? Ternyata mereka tadrib bertahun-tahun urusannya ngelawan hawa nafsu. Dan nafsu itu ada 3 macam. Ini dasar ya, kalau kita telaah di kitab yang lebih tinggi banyak dia. Banyak banget ya Ustaz. Cuman yang kita tahu yang sekarang 3 macam. Ya. Nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu ammarah bisu. Ya. Nafsu ala thalatha aujuh. Mutmainnah, lawamah, ammarah bisu. Fal mutmainnah hiya allati, apalagi kalau pas tahajud berduaan sama Allah, tenang banget. Dan nafsu jenis ini mutmainnah kayak tumaknina, tenang. Nafsu jenis ini tidak pernah mengajak untuk melanggar perintah Allah. Udah latihan lama ini nafsu jenis ini, udah dipres, gak ada waktu untuk melanggar perintah Allah. Tidak ada tempat ya. Dan yang kedua lawamah, yatalawwam ya. Allati talumur rijal ala dzunub wa tahmiluhu ala taubah wal inabah. Ini kayaknya dekat dengan kita nih ya. Nafsu lawamah itu tengah-tengah. Nafsu yang dia membenci terhadap dosa. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu keburukan, dia tahu itu maksiat, dia tahu itu aib. Tapi dia terobos tetap terjerumus dalam dosa nafsunya, mengajaknya untuk bertobat lagi, kembali lagi kepada Allah. Contoh kecilnya kayak gini nih. Dia rajin sholat Kak Salma, tapi juga rajin ngomongin orang. Oh, iya. Dia rajin sedekah, tapi juga rajin untuk pameran sedekahnya. Dia sedekah, terus dia ngomong, ini masjid kalau bukan saya yang nyumbang nggak berdiri. Nah, ini pondok ini kalau bukan saya yang nyumbang, oh masih rata, nggak ada toiletnya bisa-bisa. Nah, yang begini-begini nih masih nafsu lawamah. Ya, kadang dia baik, kadang ahyanan yaf'alun syai'ul khair, ahyanan yaf'alun syai'us syarr. Ya. Kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Ya, kayak kita lah, kayak kita. Ya. Itu jenis umat Nabi memang unik-unik. Ya. Masya Allah jidah. Banyak tamu nih kayaknya di luar. Nafsu lawamah, membenci dia terhadap dosa. Dia nggak suka, dia nggak seneng. Bahkan kalau ngelihat orang bermaksiat kayak, kok bisa ya? Nggak sadar dirinya sendiri begitu. Sama aja sudah. Ya, dia itu membenci terhadap dosa, tapi juga masih terjerumus di dalam kubangan dosa. Tapi nanti nafsunya ngajak tobat. Ya, ayo Ramadan ngaji, sholat, taraweh, ayo. Emang isinya Ramadan sholat doang? Emang bener sholat terus gak selesai-selesai. Belum tasbih, belum taraweh, belum qobliyah, belum awabin, belum. Bener. Isinya sholat doang emang. Sholat ngaji emang begitu. Mau gimana? Ya di sini enak masih ada talk show. Bener. Ya. Ngajak bertobat kembali kepada Allah. Dan ini yang paling berbahaya, nafsu paling rendah, ammarah bisuk. Memerintahkan kepada keburukan. Ya, ada nih ya, manusia dikasih itu. Ya. Hiya allati ta'muru bisu wa hiya al-muhlikah. Nafsu ammarah bisu ini nafsu yang selalu mengajak untuk melakukan sesuatu yang jelek. Dan ini adalah nafsu muhlikah yang mencelakakan orang tersebut, ya. Mencelakakan dirinya. Wahia a'dhamu hijab bainal abdi wa rabbih. Nafsu ammarah bisuk ini adalah hijab, penghambat, penghalang yang paling besar bainal abd wa rabbih, antara hamba dengan Tuhannya. Gara-gara nafsu ini hijabnya. Ya. Manusia dikasih akal, dikasih nafsu. Malaikat gak punya nafsu. Cuman dikasih akal, jadi ibadah terus. Hewan gak dikasih akal, dikasih nafsu. Jadi ya maksiat biasa. Hewan kok gak terikat dengan hukum syariat. Ya, gak pakai baju juga gak apa-apa orang hewan kok.
ya, segitunya masih sayang sama anak-anaknya. Itu bisa ngelatih hawa nafsu itu, lumba-lumba, monyet, macan, kucing yang kita sayang masih ngerti ya. Padahal nggak punya akal loh, nggak punya akal. Dilatih juga pinter, ya itu digol kalau hewan maksiat ya. Malaikat makgul dia taat, orang nggak punya nafsu. Tapi kalau manusia berhasil mengekang, derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Nggak bisa lebih buruk daripada hewan. Na'udzubillah min dzalik ya. Saudara Halimah pernah cerita dulu ya. Ada malaikat Harut dan Marut ya. Malaikat ini ya berbicara dengan Allah, mereka bilang kenapa nyiptain manusia hanya buat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Akhirnya pasti dia nih ngerusak. Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata malaikat. Kita bertasbih kepadamu ya, mengagungkanmu ya Rabb. Udah cukup, jangan ciptain manusia gitu ya. Akhirnya sama Allah disuruh turun ke bumi. Ayo kamu nyamar jadi manusia. Sekarang saya kasih akal, saya kasih nafsu. Sampai di dunia gak kuat, yang satu jatuh cinta, yang satu ya begini ya Allah balikin deh, udah saya di surga aja, saya dilayak, kata malaikat. Gini ternyata susahnya jadi manusia. Saking tingginya derajat orang yang bisa mengekang hawa nafsunya sendiri ya. Malaikat aja gak kuat loh. Dicoba cuma berapa hari jadi manusia, minta balik jadi malaikat ya. Subhanallah ya. Makanya kata Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran ya, pondasi paling penting untuk sampai kepada Allah adalah mukhalafatun nafs, lawan ya, melawan hawa nafsu ya. Baik itu nafsu amarah, kita lawan, itu yang mengajak kejelekan, selalu menentang apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, itu ditentang ya. Jadi amarah bisuk itu pengen sedekah, ntar dibisikin gak usah ntar uang kamu berkurang loh. Pengen taklim, gak usah tidur aja, ngapain dengerin podcast. Ada aja yang menghalangi dia. Ya kan sekarang udah gak bisa nyalain setan. Iya benar. Padahal setan itu cuman bisa bisik-bisik. Kata setan, enak aja kamu nyalain aku cuman bisikin, kamu nurut, salah sendiri. Yang lebih jahat itu musuh manusia, hawa nafsu. Nafsunya ya. Setan, nafsu dan hawa itu musuhnya manusia. Ya. Setan cuman bisa bisikin, adapun keputusan berbuat tidaknya tergantung nafsumu. Ya, kamu ikuti atau enggak gitu. Arfa'u daraja indallah ya, jangan lupain itu ya. Mukhalafatun nafs, paling tingginya derajat seorang hamba di sisi Allah adalah yang paling bisa melawan hawa nafsunya. Makanya Syekh Bakar bin Salim bilang kan di kitab Miftahus Sarair yang kita dengerin ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya. Siapa orang yang telah mengenal dirinya sendiri atau jati dirinya, maka dia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu diciptain untuk apa, bukan untuk ngikutin hawa nafsu ya. Dia kenal siapa Tuhannya ya. Campur tangan Tuhannya di dalam penciptaan dirinya, dia kenal. Dia mengenal Allah melalui dirinya sendiri, maka dia kenal Allah ya. Udah tahu dirinya sendiri ya, udah tahu nafsunya sendiri, arafa rabbah ya. Dia mengenal Allah. Nah itu hawa nafsu ini dibagi menjadi tiga, mutmainnah, lawamah, amarah bisu ya. Itu mutmainnah itu nafsu di mana merasa gembira, merasa tenang ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Nafsu jenis ini dia tidak ingin jauh dari ketaatan. Dia udah gak seneng lagi berbuat hal-hal pelanggaran syariat. Jika nafsu sampai ke tempat ini, maka ia mendapatkan julukan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, katanya Allah. Yang dipanggil nafsul mutmainnah ya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan, kamu melakukan itu. Dia tahu kalau itu salah. Ya. Kenapa? Karena telah melakukan kejelekan, tapi dia ingin bertobat dan kembali kepada Allah.
kalau kita nggak mau disebut sebagai pemilik nafsu amarah bisu, ya, Mm-mm. tiap kali ngerasa salah cepet-cepet taubat kembali. Mm-mm. Berarti kamu udah naik tingkatan lawamah, Mm-mm. kanan kiri, ya telawam. Ketika kita melakukan kejelekan, nafsu kita mencela perbuatan dirinya sendiri, berarti itu termasuk jenis lawamah. Mm. Tapi kalau masih sering nuruti hawa nafsu nggak pernah tobat, Iya. ya kamu masih tingkatan paling rendah. Amarah bisu. Bisu. Itu yang ketiga, nafsu al-amarah bisu, ta'mur bisu wahya al-muhlikah. Ya. Nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan, wahya al-muhlikah. Nafsu yang membuat kita celaka. Ya. Siapa yang celaka? Ya orang yang memilikinya. Iya. Celaka. Wahia a'dhamul hijab bainal abad wa rabbi. Kita udah jelasin ya. Paling kuatnya hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hijab yang paling kuat antara hamba dengan Tuhannya adalah nafsu al-ammarah bisu. Ini keluar di ujian ya nanti ya. Obatnya atau cara melawannya dengan cara apa? Apakah obatnya beli di apotik, cara ngelawan hawa nafsu, atau beli di Shopee? Obatnya ialah dengan cara melawannya. Guru saya, bukan guru, kawan saya dulu di Darul Zahra ya. Ya kalau ngajarin sesuatu jadinya jatuhnya guru ya Kak Guru. Salma. Waktu itu saya tuh paling nggak seneng disuruh buang sampah. Iya. Buang sampah, nyikat toilet itu paling nggak seneng. Tapi beliau perintahkan dengan satu kata doang, ya. Kasirin nafsuki, ya. Gitu doang, masih ingat sampai sekarang. Lukai hawa nafsumu, ya. Semakin kamu nggak mau membuang sampah, semakin kerjain, ya. Lukai hawa nafsumu. Nanti kamu bakal jadi orang yang manfaat ilmunya insya Allah. Kasirin nafsuki. Ya udah, akhirnya mau buang sampah, mau nyapu Masya Allah. kamar, udah mulai. Semakin nggak mau sholat, tambah sholat. Semakin nggak mau ngaji, tambah buka Ngaji. Quran. Pokoknya perbuat yang ngelawan hawa nafsumu. Iya, iya. Gak ada cara lain. Sehari, 2 hari, 3 kali, 4 kali emang susah. Mujahadah. Iya. Tapi ntar setelah 40 kali udah kebiasaan tuh. Udah nurut dia, udah nggak jadi sesusah awal-awal ngelawan. Ya. Jadi itu obatnya. Maka ketika kita melawan hawa nafsu kita, itu adalah obat untuk melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Karena dikatakan Kak Salma, Iya. nafsu itu lebih jelek dari 70 setan. Waduh. Tapi yang disalahin setan. Setan. Iya. Sian setannya ya. Udah disalahin di penjara lagi. Angganya. Padahal nafsu gitu. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala waktu menciptakan nafsu dulu, ya. Allah menciptakan nafsu. Saking gak sukanya Allah dengan nafsu, sampai ketika nyiptain pun Allah gak mau melihat nafsu ini. Iya. Allah gak mau lihat. Aha. Diciptakan nafsu, tapi Allah nggak mau lihat. Ya, ada makhluk yang namanya nafsu. Ya. Kemudian nafsu itu ditanya oleh Allah. Hei nafsu, ya nafs, man anta wa man ana. Ya. Wahai nafsu, siapa saya, siapa kamu? Ya. Siapa kamu, siapa saya? Kemudian nafsu dengan menantang kepada Allah SWT, nafsunya mengatakan, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Waduh. Nah, ya. Aku Kak Salma, kamu. Iya, iya. Digabung jadi kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar nafsu dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Lalu udah disiksa, nafsunya nggak kuat, disiksa di neraka, ya, disiksa di dalamnya, meminta ampun, dikeluarin sama Allah. Setelah keluar ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hei nafsu, ya nafs, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Lagi-lagi dia menjawab, kamu, aku. Waduh. Engkau, aku adalah aku. Bangga dia dengan Udah dirinya masuk sendiri. neraka padahal ya. Dimasukin lagi ke neraka. Ya gitu memang nafsu, gak ada kapok-kapok. Iya, bener banget emang. Dilempar di neraka, disiksa lagi, minta ampun, dikeluarin sama Allah. Ya. Ditanya lagi, ya nafs, man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa kamu, siapa saya? Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Iya. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Bingung.
malaikat sampai wah nggak ada kapok-kapoknya nih. Kemudian katanya Allah, ya, Allah bilang, Allah perintahkan untuk jangan berikan makanan kepada nafsu ini. Iya. Percuma dia disiksa di api neraka, nggak kapok-kapok. Benar. Coba jangan dikasih makan, biarin deh dia lapar. Mm-mm. Akhirnya nafsu lemes. Ya. Setelah lemes, nafsunya kalah. Ketika ditanya, ya, hei nafsu, man anta wa man ana. Ya. Kemudian nafsunya mengatakan, anta rabbi wa ana abduk. Baru gitu ya sudah. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Ya Allah. Gara-gara lapar gak kuat, ngaku dia hanya seorang hamba. Dan Allah adalah Rabb, ya, Tuhan. Maka bagi seorang santri yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus melawan hawa nafsunya. Salah satunya ini caranya yang kita kerjain pas Ramadan, dibuat lapar. Oh iya benar. Makanya ibadahnya lebih banyak daripada waktu kita kenyang. Kalau Ramadan kan gitu. Iya. Siang Benar nggak banget. makan bisa buat ibadah ini itu. Ya. Nafsunya udah lemah, Lemes ya. nggak dikasih Ustazah. makan. Kesian nggak? Nggak ya. Iya. Saya kasih tips nih untuk mengalahkan hawa nafsu ada 3 cara. Ya. Pertama dengan lapar, banyakin puasa. Ya. Mm-mm. Yang kedua dengan apa? Menundukkan pandangan. Ya. Ini buat kamu selamat. Iya. Kalau enggak, pandanganmu enggak ditundukkan, kelihatan ini kepengen, nafsunya lihat ini kepengen. Benar. Termasuk scrolling itu enggak menundukkan pandangan. Oh iya. Liatin Shopee yang live apaan, akhirnya kepengen. Ya kamu nuruti hawa nafsu. Betul. Kamu tidak menundukkan pandangan. Ah. Laparnya sih udah lagi puasa. Scrolling. Iya. Ya. Jalan-jalan nyari bazar Ramadan ada apa ya. Itu cara tips kedua, tundukkan pandangan, nafsumu selamat. Benar. Ya. Karena kita nih bukan orang yang pandai mengekang. Jadi kita harus pakai tips-tips ini. Oh kalau gitu saya dibantu dengan lapar dan menundukkan pandangan. Mudah-mudahan nafsu derajat saya naik gitu ya. Benar. Kemudian yang ketiga nih dengan yang kita lakukan sekarang ini. Menyibukkan diri dengan taat dan ibadah. Ya. Taklim ini termasuk ibadah. Menyibukkan diri dengan hal-hal positif ya. Iya. Sampai gak ada waktu nuruti hawa nafsu. Ya Benar. waktunya taklim, waktunya podcast, waktunya ngajar, Zoom yang nge-Zoom, terawih, terus sibukkan diri dengan ketaatan dan ibadah. Gak ada waktu lagi untuk ngurusin nafsu. Mau Benar, pengen laptop dari Amerika kayak udah gak ada waktu. Heeh. Gitu ya. Menyibukkan hatinya dipenuhi dengan ketaatan dan ibadah sehingga tidak ada kesempatan nafsu tersebut ya. Tidak ada celah bagi hati kita untuk kemasukan nafsu. Orang dia sibuk, dia Iya. nundukin pandangan, dia lapar, nafsunya tuh bingung mau masuk dari celah yang mana. Itu ya. Dan ketiganya ini efektif, Masya Allah. Ya. Itu sudah. Makanya sepakat ulama sufi itu melarang santri mereka untuk melakukan 3 hal. Ya. Yang pertama, menjauhi kumpul dengan orang-orang yang jelek. Orang-orang yang selalu nuruti hawa nafsunya. Beli ini sampai suka koleksi. Ya. Bukan perintah syariat mengoleksi sesuatu itu. Iya. Biru-biru semua. Ada kan yang gitu? Iya. Kuning Kuning semua. Hisapnya itu kuning Iya. berapa tahun, biru berapa tahun. Ya boy, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semua. Amin. Ya. Ulama sufi selalu ngelarang santrinya ngelakuin 3 hal, ya. Pertama, jauhi kumpul-kumpul dengan orang yang jelek. Teman-teman yang jelek itu bahaya, harus ditinggalkan, ya. Jelek di sini maksudnya perangainya. Perangainya tuh bukan jelek, mukanya bukan. Iya. Selalu memenuhi hawa nafsunya, nuruti. Nah, itu tinggalin. Yang kedua, ya, berteman dengan orang-orang yang bodoh, jauhi. Ya, orang-orang yang bodoh. Karena ini bahaya, ya, dapat menjatuhkan kita, ya. Bodoh nih bukan bodoh dari segi akademik, yang nggak ranking 1, yang nggak bisa bahasa Inggris, bukan ya. Bukan itu bodoh menurut syariat. Ya, kita udah bahas kemarin. Bodoh di sini maksudnya adalah yang gemar maksiat kepada Allah. Selalu ghaflah, selalu lalai.
nggak mau dzikir, nggak mau ibadah, itu bodoh. Seneng maksiat, Iya. ghibah jalan terus, namimah jalan terus, Mhm. memandang sesuatu yang nggak manfaat jalan terus, ya. Bohongnya tetap. Nah, jauhi duduk dengan orang-orang yang bodoh. Sebagaimana peribahasa Tari mengatakan, pengennya mendekat tapi malah melukai. Pengennya baik ternyata tidak. Hati-hati ya. Pengennya deket, kumpul-kumpul rasyid, temenan. Iya. Ternyata itu nggak baik buat kita. Mhm. Bal asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Ya, kadangkala kita senang sesuatu tapi itu nggak baik buat kita, Iya. tinggalin. Iya. Yang ketiga, mu'asarotun nisa. Ini bagi santri laki-laki ya. Menjauhi sering dekat-dekat dengan wanita. Nah, nggak boleh sama ulama sufi ya, jangan. Wanita tuh ngerusak kamu. Berarti kalau perempuan dibalik ya, Iya. menjauhi dekat kumpul sama laki-laki, jangan sama sekali ya. Kalau kamu pengen selamat dunia wal akhirah ya. Ini jika ingin selamat daripada hawa nafsunya. Ya, jangan kasih celah. Selamat dari perkara yang membahayakan. Ya. Jangan kumpul sama orang bodoh, Iya. jangan kumpul sama orang jelek, jangan kumpul sama lawan jenis. Benar. Dikatakan juga hijab yang paling tebal yang menyebabkan jatuh ke perkara yang jelek yaitu dua, ujub dan cinta dunia. Kita udah bahas kemarin kan? Iya. Ya. Coba perhatiin nih, dengerin ya. Lagi-lagi nih disuruh dengerin. Hijab yang paling tebal untuk menyebabkan jatuh ke perkara yang jelek itu ujub dan cinta dunia. Ujub bukan bangga diri ya. Jangan salah kaprah. Ujub itu pamer, takjub. Takjub, merasa ajib dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, jika hawa nafsu masuk kepada seseorang yang memiliki sifat ujub, Iya. hawa nafsu masuk kepada orang yang memiliki sifat cinta dunia, maka habislah orang tersebut. Udah KO. Mati beneran. Ya. Udah hijabnya paling tebel, ujub dan cinta dunia, dimasuki hawa nafsu, rusak. Iya. Habis orang tersebut. Rusaklah dia. Ya. Karena dua hal ini, jika dikendalikan oleh nafsu, maka ini adalah hijab yang paling tebal ya, bagi seorang hamba. Dan itu adalah sumber segala kejelekan. Ya. Jadi ujubnya dikendalikan hawa nafsu. Cinta dunianya dikendalikan hawa nafsu. Rusak orang itu. Udah habis, udah. Ya, habis, sudah. Seperti sabda Nabi yang terkenal kita tahu. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal segala kejelekan. Pangkal segala kesesatan. Makanya seperti dikatakan tadi, obat dari hawa nafsu mukhalafatihah. Gak ada yang lain selain melawannya. Ya. Shahibul Burda Imam Busiri mengatakan, nah kita udah hafal semua ya. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radai wa in taftimhu yan fatimi. Hawa nafsu itu seperti anak kecil, seperti tifli. Seperti bayi yang suka menyusu. Ya. Jika dibiarkan sampai kelas 1 SD pun masih nyusu. Ya. Jadi susu ini kayak apa? Kayak hawa nafsu. Hawa nafsu seperti anak kecil yang ingin menyusu. Seperti tifli. Tapi kalau dia disapih oleh ibunya, 2 tahun disapih selesai dia berhenti. Nafsu itu juga gitu. Kamu stop dia berhenti, gak akan merengek-rengek. Paling awalnya ngerengek, nangis, minta dituruti. Jangan mau kalah. Awal-awal memang susah mujahadah. Lama-lama dia berhenti. Udah selesai. Kamu gak semujahadah di awal-awal. Makanya kuncinya istiqomah itu dimulai dari hal yang kecil dulu. Jangan langsung naik, nanti susah kamu. Saya niat mulai sekarang ngelawan hawa nafsu. Tiap pagi saya mau sholat duha. Udah itu aja dulu kerjain selama 40 hari berturut-turut ya. Udah mulai biasa, gak enak kalau gak sholat duha, tambahin lagi. Saya gak mau ninggalin wirid asar. Ntar udah biasa, tambahin lagi. Saya gak mau ninggalin sholat witir. Jangan langsung hari itu, oh ya saya mau witir, mau rusak.
Pelan-pelan Langsung saja. besok ditinggalin, gak jadi orang istiqomah. Iya, benar banget. Kita sapih. Nah kalau dia disapih, maka sampai besar pun ya dia nggak nyusu lagi. Tapi kalau dia nggak diberhentiin sampai gede dia ingin menyusu. Ada loh anak yang masih nyusu ibunya walaupun udah SMP. Ibunya nggak tega terus sampai kapan? Di stop ya. Kalau kita stop dia akan berhenti. Benar. Itu mendidik hawa nafsu kita itu dengan melarangnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh masyayikhuna ya. Imam Nawawi, saya kasih contoh, Imam Nawawi radhiyallahu an tidur dengan duduk. Padahal hawa nafsunya pengen tidur dengan kasur yang empuk, yang enak kayak kita. Bantalnya aja ada berapa? 8. Baru kali ini loh ada pondok, bantalnya 8. Ya. Tapi Imam Nawawi lebih memilih tidur dengan duduk. Kenapa? Supaya bisa bangun tahajud, ya. Kemudian beliau makan hanya sekali setelah Isya dan minumnya di waktu sahur. Bayangin, ya. Berpuasa sepanjang hari dan selalu menjaga wudhu. Kalau saya tidur terlentang, wudhu batal. Tapi kalau saya tidur dengan duduk, wudhu gak batal. Benar. Asal sesuai dengan syarat-syaratnya, Iya, ya, secara fikih. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Ya, kita pengen ambil contoh orang-orang yang sukses di mata Allah, bukan yang sukses di mata dunia. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani hanya makan dedaunan selama 25 tahun. Waraqatul asjar. Ya. Dikatakan, kenapa Syekh kok makannya daun, nggak makan daging? Ya. Beliau mengatakan daun adalah makanan halal dan suci, nggak perlu disembelih. Iya. Halal dan suci paling aman. Makanya kalau keluar negeri paling aman makan ikan sama sayur. Nggak pakai disembelih ya. Tapi hati-hati minyaknya. Mesti check and recheck. Ya Kak Salma. Betul. Minum dulu ya. Boleh. Terlalu menggebu-gebu. Yang mau ngopi juga boleh teman-teman. Saya nggak bawa kopi, bawanya Wak Bakri. Nggak tahu ya keluarga saya Wak Bakri. Apa itu? Mereknya Wak Bakri, minumannya dari India Kak Salma. Oh, Masya Allah. Yang penasaran bisa beli di Shopee saya ya, tapi nggak Serbu. promosi. Syekh Abdul Qadir Jailani makan daun, itu mujahadatun nafas. Ya. Imam Malik radhiyallahu an, kalau pergi buang hajat 3 hari sekali, ya. Dan itu harus keluar dari kota Madinah. Gak mau mengotori kotanya Nabi Muhammad. Ya Allah. Pergi dulu, kayak kita mau buang hajat naik kereta api dulu ke Malang. Sampai segitu. Gimana ya? Itu 3 hari sekali. Karena kenapa? Makannya sehari sekali. Jadi buang hajatnya 3 hari sekali. Lah kita makannya 3 kali sehari. Jadi buang hajatnya sehari 3 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana kita dibanding mereka ya, nggak ada seujung kuku. Benar. Tapi kita berusaha merangkak ya, supaya pelajaran ini masuk ke kita nggak sia-sia. Kita usaha deh dikit mujahadatun nafas ya, jihad ngelawan hawa nafsu. Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an ya, mujahadahnya puasa selama 3 bulan berturut-turut dan berbuka hanya dengan kopi dan kurma yang masih hijau. Ya, sholat subuh dengan wudhu isya. Masya Allah. Coba praktek kalau mau ya. Jadi jangan sholat isya dulu, bangun 5 menit sebelum subuh. Ya, bangun 5 menit sebelum subuh wudhu, kemudian adzan subuh sholat. Habis sholat isya, sholat subuh. Berarti kamu sholat subuh dengan wudhu isya. Ittiba Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini maksudnya kalau beliau nggak gitu Kak Salma. Beliau nggak tidur malam itu. Jadi masih ada wudhu. Ya Allah. Subuh tinggal sholat. Bertahun-tahun. Masih berdiri di atas sejadahnya kok. Wah. Nggak bertahun-tahun lagi, 40 tahun. Waduh. Sanggup nggak? Enggak. Sehari aja loh ya kayaknya kita. Selama 25 tahun tidak makan minum kecuali susu dan kopi. Ya, Beliau itu nggak pernah nolak kalau dikasih susu. Orangnya dermawan, orangnya tawadhu ya. Selama 40 tahun duduk dengan duduknya tahiyat akhir. Ya Allah. Duduknya seorang hamba.
Masya Allah. Praktek coba kalau mau. Ya, kalau saya nggak kuat soalnya sakit. Ya, ini Syekh Bu, kata muridnya, Syekh, kamu bukan lagi di depan gurumu, kamu Iya. di depan murid, gak apa-apa kalau mau selonjor, Heeh. gak apa-apa kalau mau bersilat, silahkan. Kami murid-muridmu, wahai Syekh, Iya. kita bukan gurumu, gak perlu duduk seperti ini. Heeh. Hada jalisul abad, ini duduknya seorang hamba, Masya katanya Syekh Bakar bin Allah. Salim. Aku ini seorang hamba, sawakana fis shalah, ya. Meskipun aku lagi sholat, ghairus sholat, ataupun di luar sholat, aku ini tetap hamba posisiku. Ya Nah, kalau kita kan menghamba waktu sholat doang, duduk begitu ya. benar. Aku ini seorang hamba, meskipun aku lagi sholat atau di luar sholat. Wahada julusul abad, ini adalah duduknya seorang hamba. Duduknya kayak begitu. Udah Habib Umar cerita begitu, muridnya praktek. Ya, waktu Habib Roha ada satu anak praktek duduk dengan duduk julus tawarruk, ya tawarruk, duduk tawarruk, duduknya kayak tahiyat akhir. Udah 10 menit udah mulai pengen rubah posisi. 15 menit gak kuat, ya Allah, jihad ya Allah. Tiba Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar kayaknya ngerasa tuh Iya. ada yang gak beres nih, ya. Akhirnya katanya Habib, kamu ambilin kitab dong yang ada di sana, gitu. Berdiri dia, alhamdulillah. Gak pakai ngulet tapi lumayan kan berdiri. Iya, iya. Agak meregang apa kakinya buat duduk selama 15 menit. Ngambil kitab, duduk lagi kayak begitu. Susah. Kenapa Syekh Bakar bin Salim bisa? Ya udah kebiasaan. Plus beliau wali, ya. Jalan kaki tiap hari dari Inat ke Tarim. Masya Allah. Ngisi tempat minumnya hewan, ngisi tempat wudhu, Sampai hewan diisi tempat Iya. tidurnya, Ustaz, ya. sholat di tiap masjid, gak pakai sendal, ya. Orang baru sadar ketika beliau meninggal, kok hewan gak ada yang ngasih minum, kok tempat wudhu kosong. Nah begitu ya, Ya Allah. semua mujahadah. Kita bisa niru kok satu mujahadah beliau tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim 800 kali. Kalau saya baru bisa baca 100. Soalnya wirid macem-macem, tapi tetap dibaca. Kita niatkan Itu aja. mujahadahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Niat tapi kerjain, Iya. jangan cuman insya Allah doang nggak dikerjain. Saya mau yang insya Allah iya, bukan insya Allah yang kapan-kapan, ya. Imam Haddad pengarang kitab ini, ya. Ngelawan hawa nafsu, sholat duhanya sehari 100 sampai 200 rakaat. Dengan keadaan yang selalu demam badannya, ya. Sholat duhanya 100 sampai 200 rakaat, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menaikkan tingkatan nafsu kita sebagaimana mujahadahnya orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini yang terakhir ditutup ya. Saya cuma mau ngasih tahu. Kemarin di Kuala Lumpur kita bikin daurah ini, kitab kedua nih, dengan Ustadzah Amirah bin Jindan. Ya. Beliau ngajar bagian hawa nafsu ya. Umi yang pertama. Oh iya. Udah dijelasin mutmainnah panjang lebar. Begitu masuk lawamah ammarah bisuk, beliau gak mau. Bayangin ya, ente aja deh yang nerangin yang kedua. Kayak gak sanggup gitu. Udah keenakan gimana nafsu mutmainnah yang selalu tenang dengan taat kepada Allah. Ya Allah. Ganti mau nerangin yang amarah lawamah nih gak bisa. Bukan karena gak bisa, gak ada ilmunya. Iya. Udah kayak stuck gitu loh, kayak Heeh. kayaknya gak bisa deh ngelihat nafsu yang ini tuh gak bisa. Kayak seakan-akan begitu loh. Iya, Ustadzah iya. Amirah tuh kayak enggak deh, udah deh kamu aja deh. 40 menit udah membicarakan nafsu mutmainnah kok ganti yang jelek-jelek. Nyebut aja beliau enggak mau. Ya Allah. Gimana memiliki sifat-sifat itu ya. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Kalau kita kan kayak guru-guru fawaid sekedar memberikan faedah. Iya. Tapi kalau beliau tuh dari hati gitu loh. Iya, Saya udah nyeritain yang bagus kok dikasih yang begini itu nggak bisa, nggak sampai hati gitu. Iya, Dan itu benar. saya menyaksikan sendiri dari tatapan mata beliau Al-Fagirah nih. Aku pribadi memahami. Oh Umi nggak bisa. Udah biarin aku aja yang selanjutnya. Akhirnya aku yang ngajar. Ya. Umi Masya Mira Allah. istirahat masuk ke dalam. Ya. Nggak bisa Kayak itu. nggak sanggup gitu Iya, loh. iya. Oh jangan. Sampai takut mau ngebaca, mau apa nerangin nafsu yang begini-begini ntar
kayak ketularan gitu mungkin ya. Iya, iya. Juga nggak paham, tapi saat itu dari mata beliau udah ngerti. Kayaknya bukan nggak bisa karena nggak tahu ilmunya. Iya. Kayaknya emang nggak bisa deh, nggak sanggup. Kalau untuk Umi tuh nggak pantas nerangin Mhm. bab amarah dan lawamah ya. Benar. Mudah-mudahan Allah naikkan tingkatan nafsu kita, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dina. Materi pada malam hari ini sangat bersangkutan dengan realita kehidupan kita ya, karena setiap hari nafsu itu nempel sama kita. Bahkan di bulan Ramadan pun seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustazah Dina bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti kita juga bantu ke teman-teman untuk melawan hawa nafsu. Karena setiap hari kita ada challenge harian kan di grup. Nah itu nanti kalian bisa melakukan challenge itu supaya melawan hawa nafsunya. Oke. Dan pakai buku diary muslimah bisa latihan melawan hawa nafsu. Katanya sudah pakai buku Diary Muslimah yang kemarin di-share, itu juga bisa membantu melawan hawa nafsu. Karena udah ada tatanannya ya Ustazah ya. Jadi enak, udah ada step-stepnya, jadi enak banget buat kalian tinggal menjalankan gitu. Siap Kak. Oke teman-teman, insya Allah kajian kami cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi besok di kajian Ilzam Bab Robak, insya Allah masuk. Karena tadi ada talk show tapi hanya untuk internal saja, jadi tidak dipublikasikan. Insya Allah besok sudah masuk seperti biasa. Dan untuk interaksi tanggal 4 Maret insya Allah nanti kita ada podcast sama salah satu orang yang sekarang saat ini sakan di Madinah ya. Nanti kita talk show gimana sih Ramadan di sana dan lain sebagainya, pantangannya apa. Nah itu nanti kita insya Allah tanggal 4 Maret teman-teman ya, jam 1 siang. Oke, sampai di sini saya Salma Ali terus beserta Ustazah Dina yang saya hormati dan Kak Jihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They can talk about me, they can make fun. They say things to hurt me, they say that I'm dumb. The way that I move and the things that I do, and say that I'm not like you. They can talk and say what they want, as long as I've got Allah in my heart. You made me who I am, and I should embrace the strength that you gave.